Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita kemarin tentang apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul kitab. Sekarang kita ke pasal ketiga, hikmat nuzulil Al-Quran mufarraqan. Hikmah turunnya Al-Quran itu terpisah-pisah. Jadi Al-Quran selama 23 tahun. Berapa tahun? 23 tahun ya? Nabi Muhammad kan umurnya berapa? 63 dikurangi 40. 43 tahun. Berapa? 23. Iya, berarti 23. Karena sebelum umur 40 Nabi kan belum turun wahyu. Jadi Nabi ini selama 23 tahun itu Al-Quran turun ke Nabi Muhammad. Berarti turun di Mekah berapa tahun? Di Mekah berdakwah berapa tahun? 10 tahun. Lalu di Madinah 13 tahun. Ya. Ngapal sejarah sih. Sekarang bagaimana Al-Quran diturunkan? Al-Quran itu kaifa nazala Al-Quranul Karim, Al-Quran diturunkan 2 kali. Pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Ini cara Al-Quran turun maksudnya. Ya. Al-Quran turun itu pertama kali ada dua cara. Pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini diturunkan sekaligus. Dari juz pertama sampai juz 30. Satu kali. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan sekaligus. Dari awal sampai akhir. Maksudnya dari awal sampai akhir gitu. Iya, sekaligus, satu kali. Berarti kalau yang turun-turun kayak Nah, gitu. yang kedua diturunkan dari langit dunia ke bumi. Langit dunia ke bumi secara terpisah-pisah. Selama 23 tahun. Dari langit dunia ke bumi. Ya. Cara turun yang pertama itu turun pada malam hari. Makanya kalau orang begadang itu bagus. Walaupun kedokteran kan nggak harus diikuti semua kedokteran. Apalagi sekarang. Maksudnya kayak gimana? Gimana? Maksudnya begadang bagus gimana? Begadang bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti tahajud maksudnya? Tahajud, belajar. Apalagi pelajar nih harus begadang. Beneran. Kalau nggak begadang, bagaimana mencari ilmu? Man talabal ula sahirul layali. Barang siapa ya kan? Ada. Kamu barang siapa yang menginginkan ula, ketinggian derajat, sahirul layali, dia sahiroh, begadang malam-malam. Itu kalau orang malam-malam nggak begadang, nggak jadi orang. Jadi memang harus. Kamu mau begadang nih, boleh sampai pagi kita ngaji. Wah, harus nggak tidur. Nggak usah tidur, itu kita memang berlatih. Tidur itu kumil laila illa qalilan, itu Al-Qur'an. Kumil laila illa qalilan. Bangunlah kamu. Kumil laila malam illa qalilan, kecuali sedikit. Tidurnya dikit gitu. Memang orang itu kalau ikut dokter tidur 8 jam sehari semalam. Kalau umurnya 40 tahun berarti umurnya 60 tahun itu 40 tahun tidur itu. Ya. 20 tahun belum lagi makan, berak, segala macam. Tapi saya ngajar di kelas nanti saya gini-gini. Enggak, belum terbiasa. Orang makin banyak tidur makin ngantuk. Benar.
Apalagi kamu kan gemuk nih, banyak gizi. Beneran. Jadi yang pertama turun pada malam hari secara sempurna itu dari Baitul Izzah, Lahul Mahfuz. ya, di langit dunia. Ke langit dunia. Ke langit dunia, ke Baitul Izzah maksudnya. Dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an. Misalnya Allah berfirman, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Dan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi itu unzila, anzalnahu satu kali. Berarti waktu yang di malam Lailatul Qadarnya itu berarti maksudnya langsung utuhnya itu. Baru waktu yang terpisah-pisahnya lagi Nabi Muhammad bersabda dari dari wahyu-wahyunya itu yang cara keduanya itu berarti. Cuman ini kayak tadi kan kalam tadi kan. Kalamullah itu ada dua arti. Iya. Al-kalamun nafsi dan al-kalamul lafzi. Semuanya kalamullah. Cuman kalam ini memang sulit dipahami. Karena kalamullah. Kamu paham nggak kalamullah itu artinya? Firman Allah. Kalau manusia ini kan otaknya terbatas kan, nggak bisa memahami segala sesuatu. Memang akal itu memang sangat dahsyat. Sampai seluruh dunia ini bisa masuk, tapi dunia makhluk. Ini Allah, firman Allah. Ngerti nggak maksudnya? Firman Allah. Gimana ya? Untuk memahami banyak ilmu aja kita kesusahan kan? Cuman maksudnya walaupun susah kita bisa memahami dengan pendekatan-pendekatan sedikit demi sedikit. Karena kalamullah. Kita pembahasan Nabi saja, pembahasan tentang Nabi dari sisi Nabi kita nih nggak paham. Jadi kita memahami Nabi itu bukan dari perspektif sebagai Nabi, tapi perspektif manusia memandang Nabi. Kalau para wali berarti dari sisi kewaliannya Nabi. Karena kalau Rasulullah itu kan sudah tinggi banget gitu. Kalau misalkan secara tangga ya, paling bawah misalnya orang kafir lah, di bawahnya orang Islam, nah di atasnya gitu. Ini bertingkat-tingkat. Misalnya kalau dari bawah misalnya camat, di atasnya camat apa? Bupati. Camat, bupati, Wali kota, gubernur, gubernur, presiden, menteri, presiden. Kan bertingkat-tingkat nih. Terus dari presiden misalnya orang soleh, ulama. Ini masih ada wali nih. Wali itu kan menyebar 300 wali panukoba, panujaba. Terus di atasnya ini 40 wali yang lebih tinggi lagi. Di atas 40 ini 12. Di atas 12 wali 4. Di atas 4 wali ini 2 yang namanya imaman itu. Di atas imaman ini wali kutub 1. Di atas wali kutub ini wali khotam namanya. Wali ada tingkatannya juga. Wali ini. Jadi di atas wali khotam ini baru para nabi. Para nabi banyak, berapa 100 berapa ribu tuh. Di atas para nabi yang banyak tuh ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an 25. Ini tinggi lagi. Di antara 25 itu ada yang terpilih ulul azmi. Berapa 5, tinggi lagi. Nah, nabi paling tinggi Nabi Muhammad itu. Jadi untuk memahami kita yang di sini nih, yang kecil, manusia biasa banyak dosa di sini, memahami Nabi ke sana tuh. Ini belum sahabat tadi dihitung nih orang. Jadi dari para wali paling tinggi ini bukan langsung para nabi, masih sahabat. Berarti sahabat lebih tinggi dari wali? Iya dong. Jadi wali nih, di atas wali nih sahabat. Jadi sewali-wali apapun kalau sama sahabat, jangankan kan ibunya Nabi aja
wali ini habis sudah. Iya. Dengan maksudnya habis, maksudnya di bawahnya. Jadi di atas wali khatam ini, di atasnya ini sahabat. Sahabat kan banyak. Ada sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Iya. 10. Ada di atasnya lagi sahabat yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, baru setelah Abu Bakar ini baru Nabi. Nabi lagi yang kayak tadi tuh. Tuh Nabi tinggi banget. Tidak ada yang mengetahui kadar Nabi Muhammad itu, nilainya itu, kecuali memang Allah SWT. Kamu muji sampai muji-muji seabrek-abrek, itu gak bisa sampai secuil dari nilai keutamaan Nabi Muhammad. Karena yang memuji itu Allah sudah muji sendiri. Bagaimana pujian kamu dibandingkan dengan pujian Allah itu? Habis. Maksudnya habis, gak ada nilainya. Kamu puji semampu-mampu. Asalkan jangan sampai memuji Nabi sebagai Tuhan, itu aja. Madda'athun nasara fi nabiyyi. Asalkan jangan niru orang Nasrani. Nabinya jadi Tuhan, jangan. Madda'athun nasara fi nabiyyi wa kul masyi tamadhan fihi wahtak. Jadi kamu pujilah bagaimanapun Nabi itu, asalkan jangan jadikan sebagai Tuhan. Itu pujian kamu secewil begini. Ini Nabi ya, Nabi. Bagaimana firman Allah tuh? Kalau Nabi Muhammad tinggi banget tuh, nggak ada bisa dibandingkan dengan Allah udah. Ini firman Allah ini. Waduh, gimana? Untuk memahami sabdanya Nabi aja kita memahami dari jalur kita sebagai manusia biasa. Gak bisa memahami dari perspektif Nabi itu. Nabi ini pengalamannya udah luar biasa, udah banyak yang gak bisa kita ikuti. Jadi banyak yang kalau ajaran yang diperintahkan untuk disebarkan oleh Nabi sudah disebarkan semuanya. Tapi yang lain-lain masih ada rahasia antara Nabi dan Allah. Yang diketahui memang Nabi doang. Kepada para sahabat aja, kepada Abu Hurairah misalnya, itu sudah Abu Hurairah bilang bahwa aku ini membawa 2 ilmu dari Nabi. Satu lagi saya sebarkan kepada kalian, satu lagi enggak. Karena kalau ini disebarkan, saya kalian akan potong leher saya. Ini kepada Abu Hurairah. Ilmu Nabi itu kalau cuma Abu Hurairah sedikit. Nah, apalagi tentang firman Allah. Bagaimana kita memahami tadi turunannya bagaimana? Karena kita masih terjebak dalam alam fisik nih. Kebanyakan nonton game, kebanyakan mikirkan batu, dunia ini kan fisik semua nih. Semakin fisik, nilainya semakin kecil. Fisik nih. Jadi ruh kan nilai nggak fisik sudah, makanya dia nilainya semakin tinggi. Lalu yang kedua, turunnya yang kedua itu dari langit dunia kepada hati Nabi Muhammad SAW secara terpisah-pisah selama 23 tahun, dimulai dari awal turun hingga wafat. Ini dalilnya yang terpisah-pisah itu, wa Qur'anan faraqnahu liyaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Nazzala ini fa'ala itu artinya dia menjadi banyak gitu. Litakfir, berkali-kali. Yeah. Ini kalau anzalah satu kali kan, tadi kan anzalah semuanya. Yeah. Inna anzalnahu itu satu kali itu. Kalau ini nazzalah berkali-kali. Ini sorof ini. Sorof. Nazzala dan anzalah. Qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an. Jadi nuzzilah. Diturunkan berkali-kali, berulang-ulang. Jadi kalau yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama, lalu yang berulang-ulang dari langit pertama ke hati Nabi Muhammad SAW. Sekarang hikmah turunnya Al-Quran secara terpisah-pisah. Kenapa harus terpisah-pisah? Pertama, tathbitu qalbin nabiyyi amama adzal musyrikin. Menguatkan hati Nabi
di hadapan gangguan orang musyrik. Jadi ketika ada gangguan diturunkan agar Nabi ini kuat. Kedua, pertama agar menguatkan menguatkan hati Nabi menghadapi gangguan orang musyrik. Yang kedua, at-talattuf bin Nabi inda nuzulil wahyi. At-talattuf maksudnya biar lembut, biar lentur, biar lembut ketika turun Nabi. Maksudnya kalau diturunkan sekaligus, ya namanya juga sekaligus kan, ini berat. Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu waktu waktu sangat dingin, Nabi ini cucuran keringat. Karena tadi firman Allah, Tuhan alam semesta, diturunkan kepada manusia yang dengan darah dan daging begini. Itu Al-Quran, firman Allah ini, ketika Allah berfirman kepada gunung meledak. Ya, gunung meledak ketika Nabi Musa ceritanya kan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, Nabi Musa kan, saya ingin melihatmu. Nah, Allah menjawab, undur ilal jabal fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Falamma tajalla lil jabal, ketika Allah itu bertajalli kepada gunung, itu gunung meledak. Ini mau diturunkan kepada hati Nabi Muhammad, makanya dikit-dikit begitu, maksudnya hikmah. Makanya hati manusia itu lebih kuat dari gunung. Beneran. Berbicara hati panjang ceritanya. Ketiga, tadarruj fi tasyri'il ahkamis samawiyah. Tadarruj gradual, artinya bertahap-tahap. Jadi turunnya Al-Quran itu bertahap untuk pensyariatan hukum langit itu, hukum Islam bertahap, seperti pensyariatan khamar. Kan awalnya dulu boleh tuh minum khamar tuh, pelarangannya dikit-dikit, kayak pengharaman apa lagi, khamar, rajam zina kayaknya. Yang keempat, tashilu ibdil Quran wa fahmi alal muslimin, mempermudah hafal Quran dan mempermudah pemahamannya. Yang kelima, musayaratul hawadith wal waqa'i wat tanbih 'alaiha fi hiniha, menyesuaikan dengan keadaan dan realitas. Kita begini turun begini, kita ketika keadaan begitu turun begitu, beda-beda. Yang keenam, al-irsyad ila masdaril Quran wa annahu tanzilul hakimil hamid, memberi petunjuk kepada sumber Al-Quran. Tentang keharaman khamr yang bertahap tadi. Secara umum ada. Pasal yang keempat, penghimpunan Al-Quran. Insyaallah besok malam ya. Penghimpunan Al-Quran insyaallah. Kapan Al-Quran itu dikumpulkan? Pada zaman Nabi. Nah, nanti kita bahas besok malam insyaallah. Wallahu a'lam.